warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipta Dwi Lestari dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 711911131. Di sini saya bakal ngejelasin materi apa itu motivasi. Motivasi secara umum itu berasal dari kata motif yang berarti inference from behavior, yaitu kesimpulan dari suatu perilaku tersebut. Lalu yang kedua ada explanation of behavior, yaitu penjelasan dari suatu perilaku. Lalu yang terakhir ada prediction of behavior, yaitu prediksi akan suatu perilaku tersebut. Adapun motivasi menurut Morgan M. King, yaitu dorongan yang memacu dirinya untuk menghasilkan perilaku yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. Motivasi menurut Laura Aking, yaitu suatu dorongan yang membuat seseorang bergerak yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan juga pikiran. Adapun sifat-sifat motivasi, yang pertama yaitu tidak tampak, hanya dapat dilihat dari tingkah laku seseorang. Lalu yang kedua ada majemuk, tidak bersifat tunggal tetapi campuran. Contohnya tuh kayak satu sisi kita tuh membutuhkan orang lain, tapi di sisi lain kita tuh memanfaatkannya. Lalu yang ketiga yaitu dapat berubah sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir berbeda-beda tergantung umur, jenis kelamin, dan juga sosiokultural atau budaya. Lanjut ke pendekatan motivasi. Yang pertama yaitu ada the evolutionary approach. Dasarnya motivasi seseorang itu didasari karena adanya keinginan untuk bertahan. Disebut juga dengan innate, sifatnya tuh insting dan juga alamiah. Yang kedua yaitu ada draft reduction theory, di mana seseorang akan memunculkan motivasi jika di dalam dirinya itu terdapat suatu need atau kebutuhan itu sendiri, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan dan terdorong untuk mengurangi kekurangan tersebut. Setelah terdapatnya need atau kebutuhan pada diri seseorang, itu akan muncul suatu dorongan atau drive, yaitu kondisi di mana seseorang tergugah karena kebutuhan fisiologisnya untuk bisa mencapai tujuan atau goals. Yang ketiga yaitu ada optimum arousal theory. Menurut York-Dodson Law, kinerja seseorang yang paling optimum adalah kondisi di mana terkegugahannya atau arousalnya itu berada pada level menengah. Pada arousal rendah, orang akan malas melakukan sesuatu, tetapi pada arousal yang terlalu tinggi, seseorang akan panik untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu ada Maslow Hierarchy of Human Needs. Maslow berpendapat bahwa dorongan seseorang itu didasari dari kebutuhan setiap levelnya, yaitu apabila kebutuhan mendasar belum terpenuhi, maka seseorang tidak bisa fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan pada manusia menurut Maslow, yang pertama yaitu ada psychological needs, yaitu kebutuhan makan, minum, pakaian, atau bisa juga disebut dengan sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua yaitu ada safety and security, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Contohnya tuh kayak seseorang yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan menutup dirinya dari lingkungannya, berarti ia tidak merasa nyaman dengan lingkungannya itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada love and belongingness, yaitu kebutuhan akan rasa dicintai, misalnya tuh kayak diperhatikan, dihargai. Lalu yang keempat yaitu ada self esteem, yaitu kebutuhan akan rasa harga diri, contohnya tuh kayak dihormati. Yang terakhir yaitu ada self actuation atau kebutuhan paling tinggi, yaitu bagaimana seseorang terdorong untuk mencapai sesuatu, bukan hanya penghargaan dari orang lain, tetapi ia hanya ingin berkarya atau mengembangkan dirinya sendiri.
Lalu teori yang terakhir yaitu the cognitive approach, yaitu individu sangat sadar dan rasional akan motivasinya itu sendiri. Motivasi pada teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada intrinsic motivation, yaitu motivasi yang muncul dari diri seseorang itu sendiri. Contohnya tuh kayak keingintahuan dan tantangan. Lalu yang kedua ada extrinsic motivation, yaitu motivasi yang muncul dari luar diri seseorang itu sendiri. Contohnya tuh kayak seseorang yang mencari reward dan menjauhkan punishment. Lanjut ada penentu perilaku. Yang pertama yaitu ada lingkungan. Contohnya tuh kayak kegaduhan, kebisingan, dan juga desakan orang tua. Contoh dari desakan orang tua itu sendiri, misalnya tuh ada anak ingin masuk ke jurusan A, tapi keinginan orang tua ingin anak tersebut masuk ke jurusan B. Lalu yang kedua ada dari dalam diri, contohnya tuh kayak harapan, cita-cita. Lalu yang terakhir ada tujuan atau nilai, insentif, objek. Lalu ada sifat penentu. Sifat penentu yang pertama yaitu ada kebutuhan biologis, sering juga disebut dengan survival needs atau kebutuhan primer, yang pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan hidup. Contohnya tuh makan, minum. Lalu yang kedua ada bersifat mental atau psikologis, sering juga disebut dengan kebutuhan sekunder yang dapat dipelajari dari lingkungan atau karena adanya interaksi dengan lingkungan itu sendiri. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat.